Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari novel Martial God Asura volume 8. Selamat menyaksikan. Bab 3501 Kecelakaan Liu Er. Ketua klan, Anda memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran, penatua itu bertanya. Bukannya aku punya hal lain dalam pikiran. Hanya saja, saya tidak ingin memprovokasi orang itu, kata kepala klan surgawi Tantai. Ketua klan, Anda berbicara tentang Chu Xuanyuan, penatua itu bertanya. Siapa lagi selain dia? Saat ini, area terlarang tempat Chu Xuanyuan di penjara telah ditutup. Selanjutnya, formasi roh yang menyegelnya sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menembusnya. Bahkan tidak ada yang tahu apakah Chu Xuanyuan masih berada di dalam area terlarang itu. Menilai dari situasi saat ini, sangat mungkin penghalang pembentukan roh yang menyegel area terlarang didirikan oleh Chu Xuanyuan sendiri. Sangat mungkin pria itu telah kembali ke Ancestral Martial Starfield. Untuk dapat membentuk formasi roh yang begitu kuat, itu berarti kekuatannya saat ini sudah tak tertandingi oleh siapapun di leluhur Martial Starfield, kata kepala klan surgawi Tantai. Tidak heran putra Chu Xuanyuan tiba-tiba muncul. Jadi dia sebenarnya didukung oleh Chu Xuanyuan. Tampaknya dia memainkan permainan panjang. Bahkan Master Alam Starfield telah jatuh ke dalam rencananya. Kalau begitu, bukankah itu berarti Master Alam Starfield akan merasa sangat sulit untuk mempertahankan status mereka bahkan tanpa pemberontakan klan surgawi Linghu? Karakter besar klan surgawi Tantai semuanya menjadi gelisah setelah mengetahui berita tersebut. Chu Xuanyuan adalah seorang pria yang mampu mempengaruhi situasi leluhur Martial Starfield secara keseluruhan. Klan surgawi Tantai tidak berani mengabaikannya. Chu Xuanyuan sudah memusingkan semua kekuatan besar ketika dia masih muda. Sekarang dia telah dewasa sepenuhnya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi sakit kepala yang lebih buruk? Jika Chu Xuanyuan ingin membalas dendam terhadap Master Alam Starfield, kemungkinan besar dia sudah melakukannya. Tidak mungkin baginya untuk menunggu sampai sekarang, kata kepala klan surgawi Tantai. Ketua klan, apakah Anda mengatakan bahwa Chu Xuanyuan bersedia untuk melupakan tentang apa yang Master Alam Starfield lakukan padanya, dan tidak menanggung tudingan terhadap mereka? Tapi, Chu Xuanyuan selalu menjadi orang yang akan membalas dendam. Dia tidak tampak seperti seseorang yang cukup murah hati untuk membiarkan masa lalu berlalu. Mata para tetua klan surgawi Tantai itu mulai berkedip. Mereka sangat merenungkan masalah ini. Kepala klan surgawi Tantai menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pria itu. Pada saat itu, seluruh aula istana menjadi sunyi. Mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Tantai Xiangnan sangat benar. Chu Xuanyuan memang seorang pria yang pikirannya tidak dapat ditebak oleh siapapun. Yang mengatakan, mereka juga mengerti betul bahwa, terlepas dari apakah Chu Xuanyuan telah kembali ke medan bintang bela diri leluhur atau tidak, terlepas dari apakah penghalang itu dipasang oleh Chu Xuanyuan atau tidak, karena potensi ancaman Chu Xuanyuan hadir, mereka benar-benar tidak bisa memprovokasi Chu Feng. Bagaimanapun, mereka semua tahu kekejaman pria itu dengan sangat baik. Bang! Tiba-tiba, gerbang yang tertutup ke istana didorong dengan keras hingga terbuka. Setelah itu, seorang lelaki tua bergegas masuk dengan ekspresi panik. Awalnya, beberapa tetua di dalam ingin mengutuk pria itu. Lagi pula, mereka sedang mendiskusikan masalah rahasia. Merupakan pelanggaran besar bagi seseorang untuk berani masuk ke istana pada saat seperti itu. Namun, setelah kerumunan melihat dengan jelas siapa penyusup itu, mereka menekan amarah di hati mereka. Alasannya adalah karena orang yang masuk adalah salah satu tetua tertinggi klan surgawi Tantai mereka, Tantai Zuhui. Tidak hanya Tantai Zuhui seorang ahli tingkat puncak yang ditinggikan,
tetapi dia juga seorang ahli yang bertugas melindungi klan surgawi Tantai. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi, dia pasti tidak akan secara pribadi bergegas ke sini, apalagi secara paksa menerobos pintu masuk istana yang tertutup. Selanjutnya, kepanikan bisa terlihat di seluruh wajahnya. Ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dalam klan mereka. Penatua Zuhui, apa yang terjadi? Tanya kepala klan surgawi Tantai. Ketua klan, saya khawatir spekter bulu hitam kemungkinan besar benar-benar muncul kembali, jawab Tantai Zuhui. Ah, ini. Semua orang di aula istana segera berdiri setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama mereka terkejut, kepanikan tampak pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil di mata mereka. Bahkan Tantai Xiangnan, ahli terkuat klan surgawi Tantai, bercakap-cakap dengan cara yang sama. Chou Feng dan Wu Ming Xingyun saat ini berada di dalam kamar Chu Feng. Chou Feng memberitahu Wu Ming Xingyun tentang apa yang diminta oleh kepala klan surgawi Tantai darinya. Wu Ming Xingyun sebenarnya sudah mengantisipasi bahwa kepala klan surgawi klan Tantai akan bertanya kepada Chu Feng tentang masalah itu. Karena itu, dia tidak bertanya terlalu banyak tentang hal itu, dan malah mulai terlibat dalam percakapan ringan dengan Chu Feng. Teman muda, bagaimanapun, mereka berdua hanya sesaat sebelum sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Selanjutnya, setelah suara terdengar, sesosok, tanpa dipersilakan masuk, mendorong pintu kamar dan masuk. Setelah melihat orang itu, Chu Feng tidak hanya mengungkapkan senyuman, bahkan Wu Ming Xingyun, yang awalnya agak tidak senang, juga mengungkapkan senyuman. Dan di sini saya bertanya-tanya siapa itu? Jadi itu kamu, Nona, kata Wu Ming Xingyun sambil tersenyum. Tamu tak terduga itu adalah kakak perempuan Li Yuer, Li Ruochu. Menilai dari reaksi Wu Ming Xingyun, Chu Feng tahu bahwa dia tidak hanya mengenal Li Ruochu, tetapi hubungan mereka tampaknya juga cukup baik. Senior, sudah lama sekali. Izinkan Ruochu untuk menyapamu dengan baik. Dengan senyum manis di wajahnya, Li Ruochu tersenyum pada Wu Ming Xingyun. Konon, tingkat busurnya agak dibesar-besarkan. Sepertinya sapaan Li Ruochu agak nakal. Kamu sudah dewasa, kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Wu Ming Xingyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Senior, apa yang kamu marahi? Bukankah aku masih anak-anak? Li Ruochu melengkungkan tepi. Ya. Kamu benar, Wu Ming Xingyun mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mulai berjalan menuju pintu. Senior, kemana kamu pergi? Li Ruochu bertanya. Kemana lagi aku bisa pergi? Aku memberi kalian berdua waktu sendirian. Gadis, kamu tidak mungkin datang jauh-jauh ke sini untuk menemukanku, bukan? Wu Ming Xingyun menunjukkan sedikit gangguan. Adapun Li Ruochu, dia merasakan tanpa rasa takut dan melambaikan tangannya ke arah Wu Ming Xingyun. Senior, terima kasih kalau begitu. Oh, kamu gadis. Melihat Li Ruochu seperti itu, kekesalan menghilang dari wajah Wu Ming Xingyun dan menyesal dengan senyuman, silakan bersilat. Orang tua ini akan mengawasi kalian berdua. Pada saat suaranya terdengar, Wu Ming Xingyun sudah keluar. Senior, apakah kamu butuh sesuatu dariku? Chou Feng bertanya. Senior, kamu benar-benar kurang sopan santun. Apa menurutmu aku beberapa abad lebih tua darimu? Panggil aku kakak, Li Ruochu memutar matanya ke arah Chu Feng. Kakak Ruochu, izinkan Chu Feng untuk menyapamu dengan benar. Chu Feng membuat haluan berlebihan yang sama seperti yang dilakukan Li Ruochu sebelumnya. Kamu benar. Kakak perempuanmu datang untuk mencarimu karena aku butuh sesuatu darimu, kata Li Ruochu. Kakak Ruochu, apa yang kamu butuhkan?
Chou Feng bertanya. Adik perempuan saya mengalami kecelakaan, kata Li Ruochu. Apa? Senyuman di wajah Chu Feng langsung menghilang, dan hati tegang. Lagi pula, adik perempuan Li Ruochu adalah Li Yu'er. Bab 3502 hanya Chu Feng yang bisa menyelamatkannya. Apa yang terjadi dengannya? Tanya Chu Feng. Aku yakin kamu juga pernah mendengar tentang hal-hal tentang Yu'er sebelumnya. Selama hari-hari ketika saya tidak hadir, dia tidak diperlakukan dengan baik di klan. Begitulah klan besar. Saya percaya Anda juga telah mengalami bagian yang adil dari itu di klan Surgawi Chu. Kemudian, demi menebusnya, anggota klan kami memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk memasuki formasi pelatihan besar klan kami. Formasi pelatihan besar itu hanya dibuka sekali setiap 30 tahun. Setiap kali dibuka, hanya satu orang dari generasi muda yang diizinkan masuk. Apakah kamu tahu mengapa Li Anxi menahan diri untuk tidak memasuki alam kultivasi bela diri leluhur begitu lama? Itu karena dia sedang menunggu formasi Grand Training dibuka. Manfaat yang dapat diberikan oleh formasi besar kepada seseorang dari generasi muda jauh melampaui manfaat dari alam kultivasi bela diri leluhur. Hanya, Yu'er memasuki formasi besar itu untuk berlatih beberapa waktu lalu. Logikanya, dia seharusnya sudah kembali dari formasi besar sekarang. Namun, dia masih di sana. Saya khawatir dia mengalami kecelakaan, kata Li Ruochu. Apakah aku bisa membantunya? Chou Feng bertanya. Tepatnya, hanya kamu yang bisa membantunya, kata Li Ruochu. Formasi roh itu saat ini ditutup. Orang lain tidak akan bisa masuk sama sekali. Satu-satunya pengecualian yang mungkin adalah seseorang dari generasi yang lebih muda dalam usia 100 tahun yang memiliki kekuatan roh tingkat suci. Mungkin ini adalah kehendak surga. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan menjadi spiritualis dunia jubah suci ketika kita bertemu lagi. Meskipun Anda hanya seorang spiritualis dunia jubah suci tanda serangga, Anda harus bisa memasuki formasi roh itu. Bahkan jika Anda tidak dapat memasukinya, maka terserah Yu'er sendiri apakah dia akan dapat kembali dengan selamat atau tidak, kata Li Ruochu. Kalau begitu, penahanan itu berarti semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya situasinya untuknya. Chou Feng bertanya. Itu benar, Li Ruochu mengangguk. SSSS, Chu Feng menarik napas dingin setelah mendengar kata-kata itu dan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia secara alami ingin pergi menyelamatkan Li Yu'er. Karena Chu Feng pernah ke banyak formasi roh sebelumnya, dia tahu betul apa yang akan dihadapi seseorang jika gagal keluar dari formasi roh tepat waktu, bahaya fatal. Tapi, Bai Li Luo saat ini ditangkap oleh apa yang disebut spekter berbulu hitam. Meskipun dikatakan bahwa dia akan diselamatkan jika Chu Feng mendapatkan tempat pertama dalam pemilihan Decastar bela diri leluhur, tidak diketahui bagaimana situasinya saat ini. Jika Chu Feng langsung melanjutkan untuk menyelamatkan Li Yu'er dan mengabaikan Bai Li Luo, dia akan menjadi sangat khawatir. Namun, semakin lama dia menunggu, semakin berbahaya situasinya bagi Li Yu'er. Dia benar-benar diburu waktu. Karena itu, dia ditempatkan dalam situasi yang sangat sulit. Teman muda Chu Feng, bolehkah saya masuk? Tepat pada saat itu, suara kepala klan surgawi Tantai terdengar dari luar. Chou Feng tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, dia melihat ke Li Ruochu. Hanya setelah Li Ruochu mengangguk, Chu Feng memberikan tanggapan. Kemudian, kepala klan surgawi Tantai dan Wu Ming Xingyun memasuki kamar Chu Feng. Saat pintu dibuka, Chu Feng melihat ada banyak ahli dari klan surgawi Tantai yang berdiri di luar. Hanya dengan melihat mereka, Chu Feng dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang dengan status luar biasa di klan surgawi Tantai. Karena ada begitu banyak ahli berkumpul di luar pintunya dengan cara yang tampaknya menunggu perintah,
Chu Feng menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Setelah kepala klan surgawi klan Tantai masuk, Li Ruochou segera melangkah maju untuk menyambutnya. Namun, kepala klan surgawi klan Tantai langsung membuka mulutnya dan berkata, "Nona Ruochou, bolehkah saya diberi waktu untuk mengobrol dengan teman muda Chu Feng sendirian?" Tentu saja, setelah memberikan jawaban itu, Li Ruochou berjalan keluar ruangan. Meskipun dia telah meminta untuk diberi waktu untuk berbicara dengan Chu Feng sendirian, Wu Mingxingyun tidak pergi kali ini, dan kepala klan surgawi Tantai tampaknya tidak mengusulkan untuk pergi juga. Teman muda Chu Feng, lihat tolong, saat Wu Mingxingyun berbicara, dia mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng membuka surat itu dan menemukan bahwa surat itu ditulis untuknya oleh Bai Liluo. Isi surat itu menyatakan bahwa spekter berbulu hitam hanyalah kenakalan yang dibuat olehnya. Dikatakan bahwa spekter berbulu hitam tidak muncul kembali, bahwa itu semua diciptakan olehnya. Adapun alasan mengapa dia melakukan itu karena dia ingin memotivasi Chu Feng untuk mendapatkan kinerja terbaik dalam pemilihan The Chastars bela diri leluhur. Awalnya, dia ingin mengakui segalanya kepada Chu Feng setelah dia memenangkan tempat peringkat pertama dari The Chastars bela diri leluhur. Namun, karena ada sesuatu yang muncul, dia harus pergi. Karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan surat itu. Selanjutnya, dia mengakhiri surat itu dengan mengingatkan Chu Feng bahwa dia tidak perlu khawatir, karena dia akan datang mencarinya begitu dia menyelesaikan urusannya. Melihat surat itu, hati Chu Feng yang berhati-hati akhirnya terangkat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kakak Liluo benar-benar nakal. Chu Feng sama sekali tidak meragukan keaslian surat itu. Alasannya karena aura Bai Liluo ada di surat itu. Sebagai spiritualis dunia jubah suci, Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa surat itu ditulis oleh Bai Liluo secara pribadi, dan bukan sesuatu yang dipalsukan orang lain. Jadi sebenarnya semua kenakalan yang disebabkan oleh gadis itu. Namun, dia melakukannya untuk Anda. Jadi, itu bisa dianggap sebagai kenakalan dengan niat baik. Wu Mingxingyun berhasil melihat isi surat itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Itu adalah senyuman yang sangat santai, seolah-olah dia telah terbebas dari beban. Alasannya karena dia pernah merasa bersalah sebelumnya, karena dia merasa Bai Liluo menghilang karena dia gagal merawatnya dengan baik. Itulah alasan mengapa dia menemani Chu Feng. Dia ingin kembali ke klan surgawi Tantai bersama Chu Feng untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan memberikan penjelasan kepada Chu Feng. Namun, setelah mengetahui bahwa Bai Liluo baik-baik saja, perasaan bersalah yang dia rasakan akhirnya terangkat. Meskipun wanita muda itu telah membuat kerusakan, spekter berbulu hitam benar-benar muncul kembali. Selain itu, saya curiga wanita muda itu mungkin tidak benar-benar pergi karena dia memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan. Sebaliknya, kekalahannya sangat mungkin terkait dengan spekter berbulu hitam, kata kepala klan surgawi Tantai tiba-tiba. Ah! Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah Chu Feng dan Wu Mingxingyun langsung menghilang. Bab 3503 Formasi Penindasan Iblis Tingkat Dewa. Senior, bagaimana Anda menentukan bahwa hilangnya kakak perempuan saya Liluo benar-benar terkait dengan spekter berbulu hitam? Chu Feng bertanya. Ketika kami menemukan surat itu, kami juga menemukan surat lain. Saat ketua klan surgawi klan Tantai berbicara, dia mengeluarkan surat lain. Dibandingkan dengan surat yang ditinggalkan Bai Liluo untuk Chu Feng, surat itu sangat sederhana. Itu hanya selembar kertas putih. 13 karakter besar ditulis di atas kertas putih dengan darah. Aku akan membuat klan surgawi Tantaimu selamanya tidak nyaman. Kata-kata itu sangat garang dan jelek. Selain itu, mereka mengandung niat membunuh. Selain itu, ada aura berbeda yang hadir di surat itu.
Itu adalah aura yang berasal dari era kuno. Itu adalah aura spekter berbulu hitam. Kepala klan Tantai, apakah kedua surat ini ditemukan di tempat yang sama? Wu Ming Xingyun bertanya. Itu benar. Selanjutnya, orang sudah mulai menghilang dari klan kami. Selanjutnya, ini ditinggalkan di tempat mereka menghilang. Saat kepala klan surgawi Tantai berbicara, dia mengeluarkan sebuah item. Itu tidak lain adalah bulu spekter berbulu hitam. Bisakah kita yakin bahwa ini bukan lelucon nakal kali ini? Wu Ming Xingyun bertanya. Tuanku, kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah suci. Apakah Anda pikir ini adalah sesuatu yang bisa dipalsukan? Tanya kepala klan surgawi Tantai sambil memegang bulu hitam di tangannya. Memang, sepertinya bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Kecuali itu ditempa oleh seorang spiritualis dunia dengan kekuatan yang jauh melebihi kekuatanku. Kalau tidak, mereka tidak bisa menipu mataku, kata Wu Ming Xingyun. Itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain menghadapi kebenaran. Meskipun mungkin terdengar sangat tidak masuk akal, itu benar-benar terjadi. Spekter berbulu hitam yang telah menghilang selama lebih dari 10.000 tahun telah muncul kembali. Sayangnya, saya malu untuk mengatakan bahwa kami akhirnya melibatkan wanita muda itu kali ini. Wanita muda itu seharusnya tidak bercanda dengan spekter bulu hitam, kata kepala klan surgawi Tantai. Senior, maksudmu karena kakak perempuanku Liluo berpura-pura menjadi spekter bulu hitam, dia akhirnya menyinggungnya, dan dibunuh olehnya meskipun dia bukan dari klan surgawi Tantai. Chou Feng bertanya. Tidak mungkin untuk memastikannya. Namun, terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, kita akan tahu kebenarannya begitu kita kembali ke klan, kata kepala klan surgawi Tantai. Senior, apakah kamu punya cara untuk menangani ini? Alasan mengapa Chu Feng mengajukan pertanyaan ini adalah karena dia telah menemukan bahwa kepala klan surgawi klan Tantai sangat percaya diri. Sepertinya dia sudah siap untuk ini. Memang, ada cara untuk menangani ini. Kita harus mengurus masalah ini sebelumnya. Kalau tidak, jika masalah ini diketahui, itu akan membawa kepanikan bagi orang-orang. Teman muda Chu Feng, Tuan Wu Ming Xingyun, apakah kalian berdua bersedia menemaniku? Tanya kepala klan surgawi Tantai. Ayo pergi, jawab Chu Feng dan Wu Ming Xingyun serempak. Kemudian, Chu Feng dan Wu Ming Xingyun menemani kepala klan surgawi Tantai dan ahli puncak klan surgawi Tantai dan meninggalkan kapal perang. Mereka bergegas ke klan surgawi Tantai di depan mereka. Dalam perjalanan mereka ke klan surgawi Tantai, kepala klan mulai memberitahu Chu Feng dan Wu Ming Xingyun tentang metode yang ada dalam pikirannya untuk menangani spekter berbulu hitam. Saat itu, ketika klan surgawi Tantai menjadi sasaran teror spekter berbulu hitam, itu seperti yang dikatakan rumor, mereka telah pasrah pada takdir. Karena itu, klan surgawi Tantai telah memikirkan cara untuk menghadapi spekter berbulu hitam sepanjang waktu. Namun, spekter berbulu hitam akan datang dan pergi tanpa jejak. Klan surgawi Tantai bahkan tidak dapat menghadapinya secara langsung. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat anggota klan mereka terus menghilang. Belakangan, secara kebetulan murni, klan surgawi Tantai telah bertemu dengan seorang ahli dari medan bintang lain. Pakar itu mengajari klan surgawi Tantai sebuah metode untuk menangkap spekter berbulu hitam. Demi membunuh spekter berbulu hitam, klan surgawi Tantai menghabiskan 100 tahun hanya untuk persiapan. Meskipun spekter berbulu hitam tiba-tiba menghilang pada tahun ketiga setelah kemunculannya, meskipun klan surgawi Tantai tidak tahu mengapa tiba-tiba menghilang, mereka juga tidak tahu apakah itu akan muncul kembali atau tidak. Jadi, untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kemunculan kembali spekter berbulu hitam yang menyebabkan kekacauan di klan mereka, klan surgawi Tantai mengikuti instruksi dari ahli itu, dan mengatur metode untuk menangkap dan membunuh spekter berbulu hitam.
Metodenya sebenarnya menggunakan harta karun untuk membentuk formasi penindasan iblis besar. Formasi penindasan iblis menutupi seluruh klan surgawi Tantai. Adapun harta karun itu adalah sesuatu yang diteruskan ahli ke klan surgawi Tantai. Selama spekter berbulu hitam berada dalam jangkauan formasi penindasan iblis besar, formasi tersebut akan dapat mengunci lokasinya. Selain itu, ia juga mampu membunuhnya. Sayangnya, meski formasi penindasan iblis besar selesai dalam 100 tahun, spekter berbulu hitam tidak pernah muncul kembali. Selanjutnya, formasi penindasan iblis besar hanya bisa diaktifkan 1 kali. Setelah diaktifkan, praktis akan menghabiskan harta yang ditinggalkan oleh ahli itu. Dengan demikian, formasi besar akan kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, formasi penindasan iblis besar tidak pernah diaktifkan. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah mengalami kekuatan formasi penindasan iblis besar sebelumnya. Konon, tidak pernah ada yang mengharapkan spekter berbulu hitam muncul kembali. Akhirnya, formasi penindasan iblis besar akan berguna. Akhirnya, itu akan bisa melepaskan kekuatannya. Dengan kepala klan surgawi klan Tantai, seorang ahli tingkat utmost exalted, memimpin jalan, Chu Feng dan yang lainnya melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Mereka jauh melampaui kecepatan kapal perang. Segera, mereka kembali ke klan surgawi Tantai. Selanjutnya, mereka tiba di istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini sama sekali tidak indah. Bisa dibilang dekorasinya sangat sederhana. Namun, itu sangat besar, begitu besar sehingga orang akan merasa hangat padanya. Meskipun pintu masuk ke istana bawah tanah tertutup rapat, aura yang kuat terlepas dari pintu masuk. Jika seseorang bersikeras untuk mendeskripsikan aura, maka itu akan menjadi luar biasa. Merasakan aura itu, seseorang akan merasakan rasa aman. Sepertinya tidak ada monster jahat yang bisa mendekati tempat itu jika auranya ada. Tidak ada papan nama di atas istana bawah tanah. Sebaliknya, ada judul plat. Plat judulnya sangat besar. Lebarnya 73 meter dan panjang 101 meter. 4 kata tertulis di plat judul, penindasan jahat, penindasan iblis. Perhatian Chu Feng segera ditangkap oleh judul plat. Plat judul dibentuk dengan kekuatan roh. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan roh itu sangat kuat. Itu benar-benar melampaui spiritualis dunia jubah suci. Bukan hanya Chu Feng yang menarik perhatiannya. Wu Ming Xingyun juga memiliki ekspresi heran saat matanya ditangkap dengan judul plat, tidak bisa menjauh. Sebagai spiritualis dunia jubah suci tanda ular, dia secara alami dapat merasakan betapa kuatnya kekuatan roh di dalam plat judul itu. Tampaknya kalian berdua bisa merasakannya. Pakar yang ditemui senior klan kami saat itu adalah spiritualis dunia jubah dewa. Adapun judul plat ini, itu diberikan kepada kami oleh ahli itu, kata kepala klan surgawi Tantai. Apalagi yang ada selain plat judul ini, tanya Chu Feng. Ada 12 spanduk di samping judul plat. 12 spanduk itu juga mengandung kekuatan roh tingkat dewa. Menurut ahli itu, 12 spanduk, bersama dengan plat judul ini, akan dapat menyusun formasi pertemuan iblis besar, kata kepala klan surgawi Tantai. Dengan kata lain, formasi penampakan iblis besar ini sebenarnya adalah teknik dari spiritualis dunia jubah dewa. Chu Feng bertanya. Itulah masalahnya. Justru karena kemampuan ahli itu sangat kuat sehingga saya yakin bahwa kami pasti akan dapat melenyapkan spekter berbulu hitam jika masih ada di klan kami, kata kepala klan surgawi Tantai. Bab 3504 Jeritan Aneh. Senior, kapan kita akan mengaktifkan formasi besar ini? Chu Feng bertanya kepada kepala klan surgawi Tantai. Kita tidak bisa mengaktifkan formasi ini dengan gegabah.
Kita harus menunggu sampai spekter berbulu hitam menampakkan diri, kata kepala klan surgawi Tantai. Senior, bagaimana kita tahu kapan spekter berbulu hitam itu akan muncul dengan sendirinya? Saat Chu Feng menanyakan kata-kata itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah menunggu sampai seseorang binasa? MN mengangguk kepala klan surgawi Tantai. Dia memiliki ekspresi yang sangat tak berdaya. Karena itu, dia menambahkan, meskipun itu juga bukan yang saya inginkan, itu adalah satu-satunya metode untuk menentukan apakah spekter berbulu hitam ada di dalam klan surgawi Tantai kita atau tidak. Chu Feng merasa bahwa metode ini agak kejam. Terlepas dari siapa yang mungkin akhirnya menderita malapetaka dari spekter berbulu hitam, tetap saja seseorang dari klan surgawi Tantai yang akan menderita. Konon, Chu Feng bisa memahami kepala klan surgawi Tantai. Lagi pula, formasi besar hanya bisa diaktifkan satu kali. Jika mereka gagal untuk menangkap spekter bulu hitam setelah formasi besar diaktifkan, dan menemukan bahwa spekter bulu hitam tidak ada di klan surgawi Tantai mereka, klan surgawi Tantai akan terus menderita di tangan Black Hantu berbulu. Pada saat itu, keuntungannya benar-benar tidak akan menutupi kerugiannya. Meskipun Chu Feng merasa itu kejam, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya metode yang tersedia. Sebagai seorang pria, seseorang harus membuat keputusan pada saat dibutuhkan. Pengorbanan tidak bisa dihindari. Sebagai kepala klan, seseorang harus membuat keputusan yang tepat di saat krisis terlebih lagi. Meskipun Chu Feng merasa itu kejam, dia juga bisa mengagumi resolusi kepala klan surgawi Tantai. Kalau begitu, bagaimana kita tahu kapan seorang anggota klan bertemu dengan malapetaka spekter berbulu hitam? Jika kita tidak dapat mendeteksi kematian anggota klan itu seketika itu terjadi, semuanya akan sia-sia, kata Wu Ming Xingyun. Tuanku, Anda dapat yakin tentang itu. Demi hari ini, klan kami telah bersiap selama 10.000 tahun. Klan kami sudah lama membentuk formasi roh. Setelah formasi roh itu diaktifkan, jika seorang anggota klan binasa, kami akan segera dapat mendeteksinya. Selain itu, meskipun aku telah memerintahkan kapal perang yang kembali untuk memperlambat kepulangan mereka, mereka masih akan tiba besok tengah hari. Jadi, malam ini akan menjadi waktu yang optimal untuk bertindak. Mari kita berharap spekter berbulu hitam akan muncul tepat waktu. Kalau tidak, kita tidak akan punya pilihan selain menunda menangkap dan membunuh spekter berbulu hitam itu, kata kepala klan surgawi Tantai. Jika itu masalahnya, kita tidak punya pilihan selain menunggu. Ketua klan Tantai, mungkinkah untuk mengaktifkan inti formasi terlebih dahulu sehingga kita bisa merasakan kekuatan dari spiritualis dunia jubah dewa? Wu Ming Xingyun bertanya. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia tahu betul bahwa formasi spiritual dari spiritualis dunia jubah dewa akan mengandung misteri mendalam yang tidak mereka ketahui. Jika dia mampu memahami misteri yang mendalam itu akan memberikan bantuan yang sangat besar untuk kemajuan teknik spiritual dunianya di masa depan. Formasi roh spiritualis dunia jubah dewa benar-benar langka di medan bintang bela diri leluhur. Dengan demikian, ini bisa dikatakan sebagai kesempatan yang sangat langka. Tuanku, aku benar-benar minta maaf. Pakar senior itu menyebutkan bahwa inti formasi hanya dapat dimasuki oleh klan surgawi Tantai kami, kata kepala klan surgawi Tantai. Wu Ming Xingyun sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata itu. Dia dapat mengatakan bahwa itu adalah kepala klan surgawi Tantai yang tidak ingin mereka memasuki inti formasi. Karena itu, dengan sikap yang sedikit tidak senang, dia berkata, karena Anda tidak berniat memasukkan kami ke dalam inti formasi, mengapa repot-repot membawa kami ke sini? Tuanku, kita masih belum tahu kekuatan macam apa yang dimiliki spekter bulu hitam. Namun, begitu formasi penekan iblis ini diaktifkan, spekter berbulu hitam itu pasti akan mulai mendatangkan malapetaka. Pada saat itu,
Tempat ini akan menjadi tempat teraman, kata kepala klan surgawi Tantai. Meskipun Wu Ming Xingyun merasa agak tidak berdamai, dia tidak punya pilihan selain menerima pembenaran itu. Lagi pula, seperti kata pepatah, seorang tamu harus melakukan apa yang dikatakan tuannya. Karena ini adalah wilayah klan surgawi Tantai, bahkan jika dia tidak senang ditolak masuk, dia harus tetap menghormati keinginan mereka. Setelah itu, pintu masuk ke istana dibuka. Hanya kepala klan surgawi klan Tantai dan dua tetua tertinggi yang masuk. Semua ahli lain dari klan surgawi Tantai tinggal di luar istana seperti Chou Feng dan Wu Ming Xingyun. Mereka semua mulai menunggu. Karena mereka selalu berlatih, kultivator bela diri akan selalu merasa waktu berlalu dengan sangat cepat. Namun, pada saat itu, Chou Feng dan yang lainnya merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka merasa waktu berlalu sangat lambat. Penantian seperti itu adalah semacam siksaan. Untungnya, meski berliku-liku, waktu tetap berlalu. Gemuruh. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Setelah itu, tanah mulai bergetar hebat. Pada saat itu, Chou Feng dan yang lainnya, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, segera membuka mata dan melihat ke atas. Meskipun mereka berada sebelum formasi inti dari formasi penindasan iblis besar, meskipun orang tidak dapat melihat tempat itu dari luar sama sekali, teknik pengamatan Chou Feng dan yang lainnya efektif jika mereka melihat keluar dari tempat itu. Dengan demikian, Chou Feng dan yang lainnya semua dapat dengan jelas melihat bahwa penghalang besar saat ini sedang terbentuk di langit di atas klan surgawi Tantai. Itu menutupi seluruh klan surgawi Tantai, menyegelnya. Ada rune dan simbol pembentukan roh yang tak terhitung jumlahnya di penghalang. Mereka tampak seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda semuanya berdiri dalam formasi. Sudah dimulai. Chou Feng dan Wu Ming Xingyun saling menatap. Langit baru saja menggelap. Penggelapan langit sebenarnya disebabkan oleh aktivasi formasi penekan iblis tingkat dewa itu. Formasi perwujudan iblis besar telah diaktifkan lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Namun, karena telah diaktifkan, kemungkinan besar mereka telah menangkap jejak spekter berbulu hitam. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di puncak formasi besar yang menutup langit. Sinar cahaya itu sangat terang dan mengesankan. Seperti bilah tajam, itu melesat langsung dari langit menuju wilayah barat laut klan surgawi Tantai. Pada saat yang sama, plat judul penindasan jahat, penindasan iblis di atas istana yang berfungsi sebagai inti formasi mulai memancarkan redup cahaya. Pada saat itu, aura lurus yang dipancarkan oleh inti formasi segera tumbuh beberapa ratus kali lebih kuat. Chou Feng tahu bahwa formasi penindasan iblis besar telah berhasil diaktifkan. Mengaum. Tiba-tiba, jeritan yang tak tertandingi terdengar. Suara itu sangat menusuk telinga sehingga bahkan Chou Feng dan yang lainnya, yang berada jauh di bawah tanah klan surgawi Tantai, dapat mendengarnya dengan jelas. Jeritan itu terdengar sangat aneh dan dipenuhi kejahatan. Mendengar itu, mau tidak mau seseorang merasa tidak nyaman, menyebabkan darahnya menjadi dingin. Bahkan Chou Feng dan yang lainnya tidak terkecuali. Arah di mana jeritan itu terdengar adalah arah di mana pancaran formasi cahaya formasi penindasan iblis besar telah turun. Itu spekter berbulu hitam. Kesuksesan! Formasi penindasan iblis besar telah menangkap monster itu. Tetua klan surgawi Tantai semuanya bersemangat tanpa henti. Kelegaan memenuhi wajah mereka. Tidak, ada sesuatu yang salah, namun Chou Feng mengerutkan kening. Ada ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang salah? Tetua klan surgawi Tantai menatap Chou Feng dengan bingung. Suara ini tidak terdengar seperti jerititan. Sebaliknya, kedengarannya lebih seperti tawa, kata Chou Feng. Bab 3505, Penampakan Spekter Berbulu Hitam.
Tawa? Teman muda Chu Feng, kamu pasti salah dengar. Itu jelas jeritan kesakitan, kata seorang tetua klan surgawi Tantai. Gemuruh. Namun, tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, tanah mulai bergetar hebat, dan jeritan yang menusuk telinga semakin terdengar. Pada saat berikutnya, jeritan dan ratapan kesedihan mulai terdengar dari seluruh klan surgawi Tantai. Meskipun mereka sudah bersiap untuk pembalasan dari spekter berbulu hitam, mereka tidak mengira serangannya akan menyebar ke seluruh klan surgawi Tantai. Bagi orang-orang yang tidak bersembunyi dalam formasi roh, mereka yang berkultivasi lemah mendapati diri mereka berdarah dari ketujuh lubang wajah. Dalam kasus yang lebih serius, mereka akhirnya kehilangan kesadaran. Dalam kasus yang paling serius, mereka meledak dan mati. Benda ini, dia mencoba melawan. Pada saat itu, tetua klan surgawi Tantai menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan spekter berbulu hitam. Berdengung. Tepat pada saat itu, simbol dan rune pada formasi penindasan iblis besar mulai mengalir langsung ke berkas cahaya seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa. Ketika itu terjadi, jeritan spekter berbulu hitam semakin lemah, dan segera menghilang sama sekali. Ditangkap! Teman muda Chu Feng, tampaknya Anda benar-benar salah dengar. Ada rasa ejekan yang mendalam di mata para tetua klan surgawi Tantai saat mereka memandang Chu Feng. Namun, Chu Feng merasa dia tidak salah dengar. Dia benar-benar merasa bahwa suara itu terdengar lebih seperti tawa. Konon, formasi penindasan iblis besar itu memang berhasil menangkap spekter berbulu hitam. Setelah spekter berbulu hitam ditekan, formasi penindasan iblis besar yang telah menutup seluruh klan surgawi Tantai mulai bubar. Yang mengatakan, itu masih beroperasi. Itu langsung menteleportasi spekter berbulu hitam di depan Chu Feng dan yang lainnya. Setelah spekter bulu hitam dibawa, plat judul besar pada inti formasi berubah menjadi tali formasi roh dan benar-benar mengikat spekter bulu hitam. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya dapat melihat penampilan sebenarnya dari spekter bulu hitam yang telah menyiksa klan surgawi Tantai selama 10.000 tahun. Itu memiliki penampilan humanoid, namun ukurannya sangat besar. Tingginya lebih dari 50 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam. Bulu hitam di tubuhnya persis sama dengan bulu hitam yang ditemukan Chu Feng dan yang lainnya sebelumnya. Jadi, tepatnya, itu bukan raksasa. Sebaliknya, itu adalah monster berukuran raksasa. Meskipun spekter berbulu hitam sudah ditahan, itu masih memancarkan niat membunuh yang meluap-luap dan tampak sangat ganas. Seolah-olah itu adalah perwujudan keluhan yang jahat. Karena itu, para tetua klan surgawi Tantai segera mundur sampai ke pintu masuk istana yang berfungsi sebagai inti formasi setelah melihatnya. Mereka berharap bisa menerobos gerbang istana dan masuk ke istana itu sendiri. Justru Wu Mingxingyun yang mulai dengan hati-hati mengukur spekter berbulu hitam. Sebaliknya, Chu Feng bahkan lebih berani. Dia benar-benar mengambil beberapa langkah ke depan dan melepaskan kekuatan rohnya untuk membentuk citra Bai Liluo. Apakah kamu pernah bertemu wanita muda ini sebelumnya? Tanya Chu Feng sambil menunjuk ke gambar Bai Liluo. Namun, spekter berbulu hitam tidak menjawabnya. Itu hanya mengeluarkan geraman. Chu Feng mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana menangani spekter berbulu hitam ini. Dia bisa mengatakan bahwa monster di depannya memiliki kekuatan luar biasa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani saat ini. Kekuatan bela diri pasti tidak berguna untuk melawannya. Selain kekuatan bela diri, apa yang bisa dia lakukan? Gunakan kekuatan roh untuk melawannya? Gemuruh. Semburan suara keras terdengar. Gerbang inti formasi di belakang Chu Feng dan yang lainnya mulai terbuka. Kepala klan surgawi Tantai dan dua tetua tertinggi berjalan keluar dari sana.
Ketua klan, cepat, bunuh monster ini untuk membalaskan dendam senior kita. Setelah melihat kepala klan surgawi klan Tantai, semua tetua berbicara kepadanya. Mereka semua ingin sekali melenyapkan spekter berbulu hitam. Namun, daripada mencoba untuk membalaskan dendam anggota klan mereka, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka takut pada spekter berbulu hitam dan ingin segera menghilangkan bahaya tersebut. Kami masih belum tahu keberadaan Nona Bai Liluo. Sebelum mengetahuinya, kita masih tidak bisa membunuhnya, kata kepala klan surgawi Tantai. Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa kepala klan surgawi Tantai tidak akan segera membunuh spekter bulu hitam karena Bai Liluo. Ketua klan, ini. Tetua klan surgawi Tantai semua terkejut mendengar kata-kata kepala klan mereka. Wanita muda itu telah menghilang di klan kita. Kita harus memikul tanggung jawab atas kepergiannya. Keputusan saya sudah dibuat. Anda tidak perlu berbicara lagi, Ketua klan surgawi Tantai berbicara dengan tegas. Dalam situasi seperti itu, meskipun para tetua itu tidak dapat memahami keputusan ketua klan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kepala klan surgawi Tantai menunjuk ke gambar Bai Liluo saat dia bertanya pada spekter bulu hitam, wanita muda ini bukan anggota klan kami. Anda seharusnya tidak membunuhnya, bukan? Namun, spekter berbulu hitam masih tidak merespon. Konon, kepala klan surgawi Tantai percaya diri, meskipun dia menghadapi perilaku seperti itu dari spekter bulu hitam. Dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, "Teman muda Chu Feng, aku punya cara untuk mengatasinya." Kemudian, kepala klan surgawi Tantai mulai menggunakan formasi penindasan iblis besar untuk menyiksa spekter berbulu hitam. Kerumunan dapat merasakan bahwa spekter berbulu hitam sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Namun, itu tidak menghilangkan rasa sakit. Itu hanya terus mengeluarkan geraman rendah. Selain itu juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Hal ini menyebabkan Chu Feng merasa benar-benar tidak berdaya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia memiliki firasat bahwa Bai Liluo masih hidup. Konon, firasat bukanlah hal yang bisa diandalkan. Selain itu, kepergiannya terkait dengan makhluk mengerikan di hadapannya. Jadi, Chu Feng benar-benar ingin menemukan jejak Bai Liluo. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasa nyaman. Namun, situasi saat ini menemui jalan buntu. Anehnya, meskipun spekter berbulu hitam tidak mengatakan apa-apa, firasat yang dimiliki Chu Feng bahwa Bai Liluo masih hidup semakin kuat dan kuat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, firasat kuat tentang Bai Liluo yang masih hidup ini telah menenangkan hatinya yang dipenuhi kekhawatiran. Teman muda Chu Feng, Tuan Xingyun, saya akan meningkatkan kekuatan formasi penyusupan iblis besar. Namun, sejumlah waktu diperlukan untuk mempersiapkannya. Konon, teman muda Chu Feng, yakinlah. Saya pasti bisa berbicara tentang keberadaan Nona muda Bai Liluo. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati, saya akan memberi Anda jawaban, kata kepala klan surgawi Tantai. Kalau begitu aku akan menyusahkan senior, kata Chu Feng, dan kemudian meninggalkan formasi inti bersama Wu Ming Xingyun. Setelah itu, selain dari dua tetua tertinggi, kepala klan surgawi Tantai dan semua tetua lainnya juga pergi. Setelah pergi, mereka semua berkumpul di istana mewah tertentu di klan surgawi Tantai. Ketua klan, apakah Anda benar-benar membiarkan monster itu hidup karena Chu Feng itu? Kamu harus tahu seberapa menakutkannya spekter bulu hitam itu. Jika bukan karena formasi besar ahli senior itu, kami bahkan tidak dapat menangkap jejaknya, dan hanya dapat terus membiarkan diri kami dipermainkan olehnya. Ketua klan, mengingat keselamatan anggota klan kita harus segera mengeksekusi spekter bulu hitam. Kita seharusnya tidak membiarkan hidup-hidup.
di dalam aula istana, para tetua klan surgawi Tantai mulai memohon kepada ketua klan tuan mereka untuk membunuh spekter berbulu hitam. Bukan karena mereka tidak merasa dan tidak peduli tentang hidup dan mati Bai Liluo. Sebaliknya, bayangan spekter bulu hitam pada klan surgawi Tantai mereka benar-benar terlalu dalam. Ini terutama benar setelah mereka melihat monster itu sendiri. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya keberadaan itu. Jika bukan karena formasi penindasan iblis besar, mereka tidak akan cocok untuk itu. Dalam situasi seperti ini, mereka secara alami ingin segera mengeksekusi spekter berbulu hitam. Apakah Anda semua berpikir bahwa saya tidak ingin mengeksekusinya? Kepala klan surgawi Tantai tiba-tiba bertanya. Mendengar kata-kata itu, para tetua klan surgawi Tantai mengungkapkan ekspresi bingung. Monster itu bukan masalah kecil. Bahkan formasi penindasan iblis besar tidak dapat langsung membunuhnya. Itu hanya bisa menghancurkan kekuatannya secara perlahan sehingga kita bisa membunuhnya nanti. Karena kita tidak dapat segera membunuhnya, lebih baik kita membantu Chu Feng dengan sedikit biaya dan membuatnya percaya bahwa kita tidak langsung membunuh spekter berbulu hitam karena dia. Jika masalah ini menyebar ke telinga Chu Xuanyuan, itu pasti akan menjadi sesuatu dengan 100 manfaat dan tidak merugikan klan kami, kata kepala klan surgawi Tantai. Ketua klan benar-benar brilian. Mendengar kata-kata itu, tetua klan surgawi Tantai tiba-tiba menyadarinya. Bab 3506 Firasat Absurd. Tapi, ketua klan, apakah formasi penindasan iblis besar benar-benar mampu melenyapkan monster itu di masa depan? Tetua klan surgawi Tantai khawatir. Di bawah kekuatan penindas dari formasi penindasan iblis besar, kekuatan spekter berbulu hitam akan terus menurun. Meskipun benar bahwa formasi penindasan iblis besar tidak akan dapat memberantasnya sekarang, saya menolak untuk percaya bahwa itu tidak akan dapat memberantasnya setelah kultivasinya menurun ke tingkat tertentu. Kepala klan surgawi Tantai dikatakan. Tidak ada yang akan terjadi selama periode waktu ini, kan? Tetua klan surgawi Tantai masih khawatir. Bagaimanapun, mereka telah berhasil merasakan dengan jelas kekuatan spekter berbulu hitam sebelumnya. Kekuatannya terlalu kuat. Mereka tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman. Karena formasi penindasan iblis besar mampu menekannya, secara alami tidak akan ada masalah. Kepala klan surgawi Tantai berbicara dengan percaya diri. Melihat kepercayaan seperti itu dari kepala klan Tantai surgawi, meskipun para tetua masih khawatir, mereka mulai merasa jauh lebih nyaman. Namun, setelah para tetua pergi, Tantai Xiangnan, kepala klan dari klan surgawi Tantai, seorang ahli tingkat tertinggi yang namanya akan mengguncang seluruh medan bintang bela diri leluhur, mulai mengerutkan kening. Kekhawatiran memenuhi matanya. Senior, mengapa kamu harus memprovokasi monster seperti itu? Ketidakberdayaan dan penyesalan memenuhi wajah Tantai Xiangnan. Dia menyesali keputusannya untuk mengaktifkan formasi penindasan iblis besar. Jika dia tidak mengaktifkan formasi penindasan iblis besar, paling-paling, klan surgawi Tantai mereka hanya akan membuat seseorang menghilang setiap hari. Paling-paling, klan mereka akan diajak oleh orang lain. Namun, itu masih bisa dilanjutkan. Namun, formasi penindasan iblis besar sekarang telah diaktifkan. Dengan itu, mereka benar-benar membuat marah spekter berbulu hitam. Jika formasi penindasan iblis besar kehilangan efeknya, siapa yang tahu balas dendam macam apa yang mungkin dilakukan spekter berbulu hitam terhadap klan surgawi Tantai mereka. Meskipun Tantai Xiangnan percaya bahwa formasi roh yang ditinggalkan oleh ahli senior itu akan mampu menekan spekter berbulu hitam sampai pemberantasannya, dia masih khawatir bahwa itu akan berakhir dengan tidak berfungsi. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kekhawatirannya di hadapan anggota klannya. Sebagai kepala klan, dia harus membuat klannya tetap nyaman. Bahkan jika dia mulai bingung,
kekacauan pasti akan melanda seluruh klan surgawi Tantai. Chou Feng dan Wu Ming Xingyun telah diberi sebuah istana mewah di klan surgawi Tantai. Teman muda Chu Feng, saya benar-benar minta maaf. Jika bukan karena kesalahan pria tua ini, wanita muda Bai Liluo tidak akan menderita serangan berbahaya dari spekter berbulu hitam. Wu Ming Xingyun memiliki ekspresi malu di wajahnya. Senior, spekter berbulu hitam sangat kuat. Jika ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, meskipun kita tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul kembali, tetap saja klan surgawi Tantai yang memprovokasinya sejak awal. Oleh karena itu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Selain itu, izinkan saya untuk mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Saya terus mendapat firasat, perasaan, bahwa kakak perempuan saya Liluo masih hidup. Meskipun tidak ada dasar untuk firasat saya ini, entah bagaimana saya memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa itu benar. Itu sangat luar biasa ketika saya berdiri di depan spekter berbulu hitam, kata Chu Feng. Kau mengatakan bahwa firasatmu sangat kuat ketika kau berdiri di depan spekter berbulu hitam, dan itu menjadi semakin lemah setelah kau meninggalkan istana, tanya Wu Ming Xingyun. Saya memiliki perasaan itu sepanjang waktu. Tapi itu yang paling intens ketika saya melihat spekter berbulu hitam itu, kata Chu Feng. Itu benar-benar aneh. Mungkinkah hilangnya wanita muda Liluo benar-benar terkait dengan spekter berbulu hitam itu? Mungkinkah spekter berbulu hitam mencoba memberitahumu sesuatu? Tanya Wu Ming Xingyun. Saya juga sudah memikirkan kemungkinan itu sebelumnya. Tapi kenapa spekter berbulu hitam itu melakukan itu? Mungkinkah kakak Liluo telah mengalami serangan ganas, dan sekarang dengan sengaja mengirimkan perasaan ini untuk membuatku merasa nyaman? Tapi, tidak ada hubungan antara spekter berbulu hitam itu dan diriku. Tidak perlu mempermainkanku seperti itu. Selain itu, saya juga telah mengatasi masalah ini sepanjang waktu. Kakak perempuan Liluo juga tidak mengeluh. Mungkinkah itu benar-benar membalas dendam terhadap kakak perempuan Liluo karena dia menyamar sebagai itu? Selain itu, saya merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat spekter bulu hitam itu tidak akan terlalu kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi pikiran saya. Jadi, saya merasa daripada mengatakan bahwa spekter berbulu hitam mengirimi saya pesan, saya lebih percaya bahwa kakak perempuan Liluo yang mengirimi saya pesan, kata Chu Feng. Maksudmu nona muda Liluo memang spekter berbulu hitam, dan dia saat ini tidak menghadapi bahaya fatal. Wu Ming Xingyun merasa heran. Chu Feng mengangguk. Jika bahkan spekter berbulu hitam tidak dapat mempengaruhi keadaan pikiranmu, pelatih nona muda Liluo seharusnya lebih tidak mampu mempengaruhi keadaan pikiranmu, tanya Wu Ming Xingyun. Kakak Liluo sebenarnya sangat unik. Sementara kultivasinya mungkin bukan yang terkuat, sementara dia mungkin lebih lemah dari spekter berbulu hitam, dia mampu mencapai beberapa hal yang tak terbayangkan. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Lagi pula, tidak ada dasar untuk ini. Ini semua murni perasaan intuitif saya, kata Chu Feng. Saya lebih suka berharap ada dasar untuk semua ini. Jika nona muda Liluo benar-benar binasa seperti ini, lelaki tua ini akan merasa malu sepanjang hidup, desah Wu Ming Xingyun. Bab 3507 Manik Kuil Suci Tingkat Tinggi. Senior, meskipun kedengarannya sangat tidak masuk akal, saya percaya bahwa kakak perempuan Liluo masih hidup, kata Chu Feng. Orang tua ini juga berharap nona muda Liluo masih hidup, kata Wu Ming Xingyun. Senior, saya khawatir saya harus pergi. Yang mengatakan, sebelum pergi, saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada kepala klan Tantai, kata Chu Feng. Baiklah, orang tua ini akan menemanimu, lalu Chu Feng dan Wu Ming Xingyun menemukan kepala klan surgawi Tantai. Ketika kepala klan surgawi klan Tantai mengetahui bahwa Chu Feng berencana untuk segera pergi,
dia mencoba yang terbaik untuk mendesaknya untuk tetap tinggal. Namun, setelah dia mengetahui bahwa Chu Feng memiliki masalah penting yang harus dia tinggalkan untuk diurus, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Konon, dia menyiapkan hadiah besar dan bersikeras agar Chu Feng menerimanya. Itu adalah hadiah yang sangat murah hati. Tepatnya, mereka adalah banyak hadiah. Alasan yang diberikan kepala klan surgawi Tantai untuk mempersiapkan hadiah itu untuk Chu Feng sangat sederhana. Dia menyatakan bahwa sejak Bai Liluo menghilang di klan surgawi Tantai mereka dan mereka tidak tahu apakah dia masih hidup, dia, seperti Wuming Xingyun, merasa malu dan bersalah. Meskipun dia diberi hadiah yang begitu murah hati, Chu Feng sebenarnya tidak menginginkannya. Bukan karena dia bertindak angkuh. Dia bukan orang seperti itu. Seandainya sebelumnya, dia akan menerima hadiah itu. Paling-paling, dia akan mengembalikannya ketika dia mampu melakukannya di masa depan. Namun, Chu Feng tidak bisa menerima hadiah itu. Dia tidak ingin menerima hadiah itu karena hilangnya Bai Liluo. Itu justru akan membuatnya merasa telah mengkhianati Bai Liluo dan membuatnya merasa bersalah. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, kepala klan surgawi Tantai bersikeras bahwa dia menerima hadiah itu. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Chu Feng pergi jika dia menolak menerima hadiah. Dilihat dari cara dia berperilaku, dia tidak hanya mengudara. Sebaliknya, dia benar-benar berencana untuk menahan Chu Feng. Tak berdaya, Chu Feng secara simbolis menerima hadiah itu. Hadiah itu terdiri dari 4 manik-manik. Chu Feng pernah melihat manik-manik serupa sebelumnya. Bukan hanya itu, tetapi dia bahkan pernah menggunakannya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang diberikan Liu Er padanya. Manik-manik itu disebut manik-manik kuil suci. Manik-manik kuil suci terdiri dari 2 jenis, manik-manik pengunci dan manik-manik pembuka. Jika 2 tasbih ditempatkan bersama, seseorang akan dapat memasuki tempat khusus kuil suci surgawi. Selanjutnya, manik-manik kuil suci berbeda berdasarkan level. Saat itu, Sacred Temple Beat yang diberikan Liu Er kepada Chu Feng adalah Sacred Temple Beat tingkat immortal sejati. Adapun 4 manik-manik kuil suci yang telah disiapkan oleh kepala klan surgawi klan Tantai untuk Chu Feng, mereka jauh lebih berharga daripada yang diberikan Liu Er padanya saat itu. Mereka adalah tasbih kuil suci tingkat tinggi. Faktanya, kepala klan surgawi Tantai telah menyiapkan lebih dari hanya 4 manik-manik kuil suci tingkat tinggi untuk Chu Feng. Dia telah menyiapkan 10 manik-manik pengunci dan 10 manik-manik pembuka untuk total 20 manik-manik kuil suci tingkat tinggi. Selain itu, ada juga manik-manik kuil suci tingkat martial immortal. Jumlah mereka bahkan lebih besar, berjumlah 100. Namun, Chu Feng hanya menerima 4 manik-manik kuil suci tingkat tinggi. Alasannya adalah karena dia berencana membalas kebaikan Liu Er. Ini terutama ketika berpikir bahwa dia mungkin dapat segera bertemu dengannya. Jadi, meskipun Chu Feng tidak ingin menerima hadiah itu, dia tetap mengambil 4 manik-manik kuil suci tingkat tinggi. Senior, memanjakanmu membiarkan Chu Feng ini pergi sekarang. Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tampaknya teman muda Chu Feng benar-benar bukan orang yang serakah. Karena itu masalahnya, saya tidak akan lagi berusaha mempersulit Anda, kata kepala klan surgawi Tantai sambil menghela napas. Senior, kamu salah. Saya, Chu Feng, adalah individu yang sangat rakus. Namun, keserakahan saya bergantung pada situasinya, kata Chu Feng. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak diberi hadiah jika tidak layak. Senior, Anda tidak berutang apapun kepada saya. Aku seharusnya tidak menerima hadiah darimu sejak awal. Saya sudah bertindak berlebihan dengan menerima 4 tasbih kuil suci,
bagaimana saya bisa menerima lebih banyak? Teman muda Chu Feng, itu tidak bisa dianggap sebagai hadiah yang tidak terlayani. Lagi pula, ada satu hal yang saya perlukan teman muda Chu Feng dan bantuan Tuan Wuming Xingyun, kata kepala klan surgawi Tantai. Senior, tidak keberatan kamu berbicara tentang spekter berbulu hitam? Chou Feng bertanya. Chou Feng sudah berhasil menebak bahwa kepala klan surgawi Tantai sebenarnya menginginkan Chu Feng dan Wuming Xingyun untuk menjaga kerahasiaan dalam masalah spekter bulu hitam. Lagi pula, bagi klan surgawi Tantai, masalah ini bukanlah sesuatu yang cemerlang dan terhormat. Selain itu, jika seseorang mengetahui bahwa monster yang menakutkan seperti itu dipenjara di bawah klan surgawi Tantai, itu pasti akan mempengaruhi klan surgawi Tantai. Bagi orang-orang yang memandang klan surgawi Tantai sebagai musuh mereka, efeknya akan lebih besar. Teman muda Chu Feng adalah pria yang cerdas. Karena itu masalahnya, saya harus merepotkan Anda, kepala klan surgawi Tantai mengepalkan tinjunya. Senior, tolong percaya pada karakter Chu Feng ini. Saya pasti tidak akan menyebutkan masalah ini kepada siapapun. Konon, sebelum pergi, junior ini juga memiliki permintaan lancang, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, tidak ada salahnya mengatakan apa yang ada di pikiranmu, kata kepala klan surgawi klan Tantai. Saya ingin melihat spekter berbulu hitam itu lagi, kata Chu Feng. Kepala klan surgawi Tantai ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Namun, akhirnya, dia menyetujui permintaan Chu Feng. Kemudian, Chu Feng dan kepala klan surgawi Tantai pergi ke bawah tanah dan tiba di depan formasi dari formasi penindasan iblis besar. Mereka sekali lagi berada di hadapan spekter berbulu hitam. Kekuatan formasi penindasan iblis besar telah meningkat. Aura spekter berbulu hitam telah tumbuh sedikit lebih lemah. Selain itu, tidak ada perubahan sama sekali. Spekter berbulu hitam masih terdiam. Itu sulit untuk mengatakan sepatah kata pun selain bahasa Jerman rendahnya yang aneh. Kali ini, Chu Feng tidak tinggal terlalu lama. Setelah beberapa saat singkat, dia melanjutkan untuk pergi. Namun, setelah pergi, suasana hati Chu Feng menjadi lebih baik. Chu Feng kembali ke istana yang berfungsi sebagai tempat tinggalnya di klan surgawi Tantai. Karena Chu Feng benar-benar berencana untuk pergi, kepala klan Tantai surgawi dan tetua semua bertekad untuk mengantarnya pergi. Namun, setelah menukar kata perpisahan singkat, saat dia meninggalkan istana, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Bab 3508 sedikit ketidaksenangan. Senior, sebelum pergi, Chu Feng ini ingin mengatakan sesuatu. Meskipun saya tidak yakin apakah senior akan mempercayai saya masih berpikir bahwa saya harus mengatakannya, kata Chu Feng. Oh, kepala klan surgawi Tantai mengungkapkan tatapan penasaran. Dia berkata, teman muda Chu Feng, tidak ada salahnya mengutarakan pikiranmu. Senior, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Anda tidak dapat membunuh spekter berbulu hitam itu menggunakan kekuatan formasi penekan iblis besar? Chou Feng bertanya. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi sebagian besar orang yang hadir berubah. Meskipun kepala klan surgawi klan Tantai tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresi luarnya, dia merasa terkejut di dalam hatinya. Dia mengira dia telah berhasil menipu Chu Feng. Dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng benar-benar berhasil melihat semuanya. Kepala klan surgawi Tantai sebenarnya ingin mengatakan sesuatu dan terus menipu Chu Feng. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Chu Feng berkata, "Senior, jika Anda tidak dapat membunuhnya, saya menyarankan senior untuk tidak terlalu berlebihan terhadapnya dan tidak menghinanya. Kalau tidak, jika berhasil membebaskan diri dari formasi roh, saya khawatir klan surgawi Tantai Anda akan bertemu dengan bencana besar," kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng,
Mengapa kamu berpikir seperti itu? Monster itu telah ditekan oleh formasi penindasan iblis besar. Anda juga berhasil melihat bahwa kekuatannya telah melemah. Itulah kekuatan formasi besar. Jika saya ingin membunuhnya, saya bisa melakukannya kapan saja. Alasan mengapa saya tidak membunuhnya adalah karena saya ingin mencari tahu tentang situasi Nona muda Liluo. Meskipun sangat mungkin bahwa wanita muda Liluo telah mengalami kecelakaan, bahkan jika dia telah meninggal, saya masih ingin memberikan teman muda Chu Feng dengan hasil yang jelas dan tidak membuat Anda dalam kegelapan. Kepala klan surgawi Tantai mengungkapkan terlihat sedikit marah di wajahnya. Seolah-olah Chu Feng benar-benar salah menyalahkannya. Kalau begitu, mungkin saja junior ini terlalu banyak berpikir. Senior, tolong jangan salahkan saya untuk itu. Hanya saja junior ini terus merasakan bahwa suara yang dipancarkan oleh spekter berbulu hitam itu, terlepas dari apakah itu jeritan yang dikeluarkan sebelum ditangkap atau geraman rendah setelah ditangkap. Sepertinya bukan ratapan kesedihan, tapi lebih tepatnya tertawa. Tawa semacam itu sangat berbahaya. Sebelumnya, junior ini tidak dapat memahami mengapa ia tertawa seperti itu. Namun, saat itu, saya tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan. Mungkin spekter berbulu hitam itu tidak ditekan oleh formasi penindasan iblis besar. Sebaliknya, semuanya berada di bawah kendali Black Ferret Spectre, kata Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, para tetua klan surgawi Tantai semuanya mulai terlihat tidak sehat. Mustahil. Teman muda Chu Feng, tebakanmu itu terlalu absurd. Mengapa spekter berbulu hitam itu melakukan sesuatu seperti dengan sengaja membiarkan dirinya ditekan oleh formasi penindasan iblis besar, dengan sengaja menyiksa dirinya sendiri dan melemahkan kekuatannya? Manfaat apa yang akan diperolehnya? Ini tidak bisa dijelaskan. Namun, mereka segera menolak usulan Chu Feng. Mereka tidak mempercayainya sama sekali. Selanjutnya, mereka bahkan menjadi sangat tidak senang dan merasa bahwa Chu Feng menyemburkan sampah. Tidak perlu senior mengatakan itu padaku. Saya juga merasa kecurigaan saya sangat tidak masuk akal. Itulah mengapa saya mengatakan di awal bahwa Anda semua mungkin tidak percaya saya jika saya menyebutkan apa yang ada di pikiran saya. Namun, saya merasa perlu bagi saya untuk memberitahu Anda semua ini. Adapun apakah Anda semua akan mempercayai saya atau tidak, itu adalah keputusan Anda. Senior, terima kasih atas keramahan Anda, dan terima kasih atas hadiah Anda. Junior Chu Feng akan pergi sekarang. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah kepala klan surgawi Tantai. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Mungkin karena Chu Feng telah menyebutkan apa yang klan surgawi Tantai tidak mau katakan, klan surgawi Tantai menjadi tidak senang dan tidak terus melihat Chu Feng pergi. Sebaliknya, Wu Ming Xingyun yang mengejar Chu Feng. Teman muda Chu Feng, kamu lupa sopan santunmu tadi. Jika itu hanya tebakan Anda seharusnya tidak menyebutkannya. Ini terutama benar sehubungan dengan kata-kata Anda sebelumnya, mereka bukanlah sesuatu yang ingin mereka dengar. Kamu tidak hanya mempertanyakan kejujuran mereka, tetapi kamu bahkan membawa kegelisahan ke hati klan surgawi Tantai, kata Wu Ming Xingyun. Memang, saya membuat mereka tidak senang dengan menanyai mereka. Namun, karena saya mempertanyakan sesuatu yang benar, tidak ada alasan bagi saya untuk merasa bersalah. Menghasut kekacauan di hati mereka, itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun, mereka sama sekali tidak percaya pada tebakan saya. Chu Feng tertawa. Teman muda Chu Feng, mengapa kamu meminta untuk melihat spekter berbulu hitam lagi? Mungkinkah kau benar-benar menemukan sesuatu? Wu Ming Xingyun menyadari bahwa situasinya salah. Bagaimanapun,
sikap Chu Feng hanya berubah setelah melihat spekter berbulu hitam lagi. Chu Feng tertawa. Dia tidak berbicara secara langsung. Sebaliknya, dia menjawab melalui transmisi suara. Sebelumnya, saya pergi untuk memverifikasi satu hal. Dan sekarang, saya sudah mendapatkan jawabannya. Apa yang kamu verifikasi? Wu Mingxingyun bertanya menggunakan transmisi suara. Kakakku Liluo memang ada di dalam tubuh spekter berbulu hitam. Perasaan yang saya miliki memang ditularkan olehnya. Dia mencoba memberitahuku untuk tenang. Setelah saya mengetahuinya, saya dapat terhubung dengannya dengan cara yang sederhana mengikuti perasaan yang dia kirimkan kepada saya. Karena itu, saya telah mempelajari beberapa hal yang menakutkan, kata Chu Feng. Apakah mereka? Pada saat itu, mata Wu Mingxingyun dipenuhi keterkejutan. Dia telah mengamati spekter berbulu hitam sepanjang waktu juga. Namun, dia tidak menemukan apapun. Backferret Spectre sengaja membiarkan dirinya ditekan oleh formasi penyesuaian iblis besar, kata Chu Feng. Ah, mengapa Spectre berbulu hitam melakukan itu? Mengapa Nona muda Liluo berada di dalam tubuh Spectre berbulu hitam? Tepatnya apa yang ingin dilakukan Spectre berbulu hitam itu? Pertanyaan memenuhi hati Wu Mingxingyun. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena campur tangan spekter berbulu hitam, saya hanya bisa berkomunikasi dengan kakak perempuan saya Liluo dengan cara yang sederhana. Itu saja yang saya pelajari. Namun, satu hal yang pasti kakak perempuan saya Liluo sangat aman, kata Chu Feng. Jadi, teman muda Chu Feng, apa yang kamu katakan pada klan surgawi Tantai sebelumnya bukanlah tebakan, melainkan kebenaran, tanya Wu Mingxingyun. Chu Feng mengangguk. Kenapa kamu tidak mengatakannya seperti dulu, tanya Wu Mingxingyun. Bahkan jika aku mengatakannya apa adanya, apakah mereka akan mempercayaiku? Tanya Chu Feng balik. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Wu Mingxingyun menggelengkan kepalanya. Meskipun Wu Mingxingyun merasa sangat tidak berdaya untuk mengatakannya, itu adalah kebenarannya. Klan surgawi Tantai tidak akan mempercayai kata-kata Chu Feng. Sebenarnya, saya juga memiliki motif egois mengapa saya tidak memberitahu mereka apa adanya, dan mencoba meningkatkannya secara langsung, tiba-tiba Chu Feng menambahkan. Mendengar kata-kata itu, Wu Mingxingyun membocorkan Chu Feng lagi. Keingintahuan muncul di matanya. Chu Feng tertawa, mungkin karena mereka tidak berencana untuk menyelamatkan kakak perempuanku Liluo, dan tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh spekter bulu hitam itu, namun memutuskan untuk menipuku seperti itu. Karena itu, saya merasa, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, saya tidak senang. Bab 3509 Mengabdikan hidup seseorang. Mendengar itu, Wu Mingxingyun merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng dibenarkan. Untuk klan surgawi Tantai untuk menipu Chu Feng seperti itu, siapapun akan merasa tidak senang jika mereka berada di posisinya. Orang tua ini punya pertanyaan untukmu. Seandainya Anda menemukan bahwa klan surgawi Tantai menipu Anda lebih cepat, apakah Anda akan menerima hadiah mereka? Tanya Wu Mingxingyun. Saya tidak akan melakukannya, karena itu adalah dua hal yang sama sekali tidak berhubungan, jawab Chu Feng. Jika mereka menjadi musuhku di masa depan, aku bisa bertarung dengan sangat baik dan merebut harta itu dari mereka. Saya bisa menjarah semua harta benda klan surgawi Tantai mereka. Saya juga tidak akan peduli dengan klan mereka. Namun, tidak ada alasan perlindungan untuk menerima hadiah mereka. Namun, jika mereka menjadi temanku di mana kami saling membantu, aku tentu saja akan menerima hadiah itu. Sebaliknya akan salah bagi saya untuk mencoba merebut harta milik mereka. Hanya saja, pada saat ini, pendapat klan surgawi Tantai tentang saya masih belum diketahui,
kata Chu Feng. Tidak pernah saya berharap bahwa Anda akan mempertimbangkan hal-hal dengan sangat teliti pada usia yang begitu muda, Wu Mingxingyun mengungkapkan ekspresi kekaguman. Karena dia telah melapor kepada mereka tentang apa yang dia perlukan untuk membahasnya, bahkan jika klan surgawi Tantai bertemu dengan malapetaka di masa depan, Chu Feng tidak akan merasa menyesal atau bersalah. Saat ini, Chu Feng dan klan surgawi Tantai masih asing tanpa persahabatan yang terlalu dalam. Oleh karena itu, dia secara alami tidak dapat menerima hadiah mereka. Meskipun dia akhirnya menerima 4 manik-manik kuil suci tingkat tinggi, dia hanya menerimanya secara simbolis karena dia dipaksa oleh kepala klan surgawi Tantai. Karena itu, tindakannya tidak berlebihan sama sekali. Wu Mingxingyun merasa bahwa apa yang telah dilakukan Chu Feng sangat tepat. Jika itu adalah orang lain dari generasi yang lebih muda, mereka pasti tidak akan bertindak dengan cara yang sama seperti dia. Pertama-tama, sebagian besar generasi muda tidak akan mampu menolak bujukan hadiah semacam itu. Selain itu, seandainya ada anggota lain dari generasi muda, bahkan jika mereka tahu bahwa spekter berbulu hitam sangat berbahaya, mereka tidak akan mengubah klan surgawi Tantai untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Begitulah sifat manusia. Sikap Chu Feng telah membuat Wu Mingxingyun semakin yakin bahwa dia memiliki kepribadian yang sangat langka dan bahkan langka di dunia kultivasi bela diri saat ini. Chu Feng, meskipun aku tidak tahu mengapa gadis itu Li Ruochou mencarimu, klan surgawi Li dan klanmu tidak berada dalam hubungan yang sangat bersahabat saat ini. Meskipun gadis itu adalah orang yang sangat bisa diandalkan, anggota klannya sama sekali tidak bisa diandalkan dan terus terang. Jadi, Chu Feng, jika kamu berencana untuk pergi ke klan surgawi Li, biarkan orang tua ini menemanimu di sana, kata Wu Mingxingyun. Senior, tidak perlu untuk itu. Lebih baik membuka kami untuk menyelesaikan dendam antara klan kami dan klan surgawi Li. Yang mengatakan, jika mungkin, junior ini memiliki satu hal yang saya ingin meminta bantuan senior, kata Chu Feng. Bicaralah, kata Wu Mingxingyun. Chu Feng kemudian menyebutkan permintaannya. Chu Feng ingin Wu Mingxingyun melindungi Wu Mashengji dan yang lainnya sampai mereka pergi dengan selamat. Wu Mingxingyun dengan senang hati menerima permintaan ini. Kemudian, Chu Feng, ditemani oleh Li Ruochou, mulai bergerak menuju klan surgawi Li. Li Ruochou adalah orang yang bijaksana. Dia tidak bertanya pada Chu Feng apa yang terjadi di klan surgawi Tantai. Sebaliknya, dia mulai memberitahu Chu Feng tentang formasi roh yang telah dimasuki Liu Er. Formasi roh itu disebut formasi leluhur Li klan surgawi. Bukan tanpa alasan dinamai formasi leluhur klan surgawi Li. Formasi roh itulah yang telah membantu leluhur klan surgawi Li mendirikan klan mereka. Formasi leluhur klan surgawi Li itu juga garis hidup mereka. Klan surgawi Li direncanakan sekitar formasi leluhur mereka. Kabarnya, formasi leluhur klan surgawi Li begitu luas sehingga hampir menutupi seluruh bawah tanah dari klan surgawi Li. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh klan surgawi Li akan terpengaruh. Mereka begitu terikat sehingga sejumlah besar istana klan surgawi Li yang tercipta melalui upaya penundaan dari banyak generasi mungkin semuanya akan langsung hancur. Kebetulan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Formasi leluhur klan surgawi Li memancarkan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menyebabkan klan surgawi Li merasa sangat khawatir. Dengan demikian, klan surgawi Li saat ini dapat dikatakan sangat berbahaya. Mengapa kamu menyebutkan semua ini tentang saya? Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan memutuskan untuk tidak pergi ke klan surgawi Li, karena takut akan bahayanya? Chu Feng bertanya. Karena saya telah meminta bantuan Anda, saya tentu harus menjelaskan situasinya kepada Anda. Konon, adik laki-laki Chu Feng, klan kita telah memindahkan anggota klan kita.
Jika masalah besar benar-benar terjadi pada formasi leluhur klan surgawi kami, klan kami tidak akan menderita banyak korban. Paling-paling, bangunan peninggalan generasi tua akan hancur, dan kita harus merekonstruksi bangunan baru. Meskipun anggota klan kami sangat peduli dengan bangunan itu, aku tidak peduli sama sekali. Satu-satunya perhatian saya adalah adik perempuan saya. Jadi, jika Anda bisa masuk, Anda bisa mengabaikan situasi pembentukan roh. Jika memungkinkan, cobalah sekuat tenaga untuk menyelamatkan adik perempuanku. Silakan. Li Ruochou menatap Chu Feng dengan ekspresi yang sangat serius. Ekspresi memohon bahkan memenuhi matanya. Dia tidak meminta Chu Feng, melainkan memohon padanya. Meskipun Chu Feng belum lama mengenal Li Ruochou, dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda dari adik perempuannya. Dia adalah seseorang yang suka tertawa dan tersenyum, seseorang yang agak nakal. Tiba-tiba melihatnya begitu serius, Chu Feng agak lengah. Yakinlah, adik perempuanmu dan aku adalah teman dekat yang telah melalui situasi hidup dan mati bersama. Jika saya bisa memasuki formasi spiritual, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, kata Chu Feng. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan mengabdikan hidupku untukmu, kata Li Ruochou. Apa? Ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah. Dagunya turun karena keterkejutan yang luar biasa. Haha, melihat Chu Feng yang terkejut, Li Ruochou, yang awalnya memiliki ekspresi yang sangat serius, menyipitkan matanya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, "Jangan terlalu takut. Orang yang akan mengabdikan hidupnya untukmu bukanlah aku, melainkan adik perempuanku Li Yu'er." Melihat caranya tertawa, Chu Feng tahu bahwa dia sedang bercanda. Pada saat itu, dia merasa agak tidak berdaya. Melihat situasinya sekarang, dia mengkhawatirkan Li Ruochou dengan sia-sia. Wanita ini adalah orang yang sangat optimis dan bahagia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tertawa dengan gembira ketika hidup dan mati adik perempuannya masih belum diketahui? Yang mengejutkan Chu Feng, Li Ruochou belum selesai mempermainkannya. Melihat ekspresi tak berdayanya, Li Ruochou bertanya, "Ada apa?" "Aku ingin menjanjikan adik perempuanku kepadamu, namun kamu tidak senang tentang itu?" Sebelum Chu Feng bisa menjawab, Li Ruochou menambahkan, "Astaga, kamu tidak mungkin lebih tertarik padaku, kakak perempuan ini, daripada adik perempuanku, kan?" Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Namun, sejak kapan Chu Feng seseorang yang mudah dipermainkan? Di bawah serangan terus-menerus Li Ruochou, Chu Feng akhirnya tidak bisa lagi diam. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengangkat dagu Li Ruochou. "Kalau begitu, kakak, apakah kamu tertarik dengan adik laki-lakimu?" Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.